Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Syam dengan NIM 201010100206 dari kelas 03 TLP 002. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah ilmu bahan listrik dengan materi bahan konduktor yang diampu oleh Bapak dosen Pak Gaguk. Di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama ada definisi bahan konduktor, yang kedua ada sifat bahan konduktor, yang ketiga karakteristik bahan konduktor, dan keempat syarat bahan konduktor. Langsung saja yang pertama kita masuk ke definisi. Definisi bahan konduktor. Bahan konduktor merupakan suatu bahan atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik, baik dalam bentuk zat cair, padat maupun gas. Nah, di sini ada pun bentuk-bentuk bahan konduktor, antara lain ada padat, cair, dan gas. Contohnya untuk bahan konduktor padat adalah aluminium, tembaga, dan lain-lain. Untuk bahan konduktor cair ada air raksa dan elektrolit. Yang ketiga ada bahan konduktor gas, yang contohnya ada nitrogen dan hidrogen. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk sifat-sifat konduktor yang harus dimiliki antara lain daya hantar listrik, electrical conductivity tinggi atau tahanan jenis, resistivity-nya rendah, di mana besarnya tergantung pada ikatan atau struktur atau molekul dari bahan pengantar tersebut. Selanjutnya, ini ada resistivitas hambatan jenis konduktor. Sini ada 6 yang sudah saya kumpulkan rumus-rumusnya. Untuk perak 1,47 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian ada tembaga 1,72 kali 10 pangkat min 8. Kemudian ada aluminium 2,75 dikali 10 pangkat min 8. Yang keempat ada tungsten 5,25 dikali 10 pangkat min 8. Baja 20 dikali 10 pangkat min 8. Kemudian yang terakhir ada timah, itu 22 dikali 10 pangkat min 8. Sini yang paling kecil ada peraknya. Kemudian slide selanjutnya, untuk karakteristik konduktor terbagi menjadi 2, antara lain ada karakteristik mekanik dan karakteristik listrik. Yang pertama ada karakteristik mekanik, yang menunjukkan keadaan fisik dari konduktor yang menyatakan kekuatan tarik daripada konduktor. Kemudian ada karakteristik listrik, yang menunjukkan kemampuan dari konduktor terhadap arus listrik yang melewatinya. Kemudian di slide selanjutnya ada syarat-syarat bahan konduktor. Yang pertama ada konduktivitas yang baik. Konduktivitas yang baik pada suatu bahan konduktor yaitu yang memiliki nilai hambatan jenis yang relatif kecil. Nah, jadi semakin kecil hambatan jenisnya, maka semakin baik konduktivitas bahan tersebut. Kemudian ada kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan konduktor yang mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi sehingga dapat mengantarkan panas atau listrik dengan baik. Bahan dengan kekuatan mekanis yang tinggi memiliki partikel penyusun rapat. Kemudian syarat ketiga ada koefisien muai yang kecil. Bahan yang mempunyai koefisien muai kecil tidak akan mudah berubah bentuk. Tidak akan berubah bentuk, ukuran, atau volume. Akibat pengaruh dari temperatur
akibat dari perubahan temperatur. Kemudian di syarat keempat ada daya termoelektrik yang berbeda antar bahan. Dalam rangkaian listrik, arus listrik selalu mengalami perubahan daya termoelektrik akibat adanya perubahan temperatur. Titik temperatur berkaitan dengan jenis bahan logam yang digunakan sebagai konduktor. Kemudian syarat terakhir ada di syarat kelima, yaitu modulus elastisitas cukup besar. Sifat ini sangat penting digunakan saat terjadi pendistribusian tegangan tinggi. Dengan modulus elastisitas tinggi, maka bahan konduktor tidak rentan mengalami kerusakan akibat tegangan yang cukup tinggi. Pengantar listrik yang berbentuk cair seperti air raksa, berbentuk gas seperti neon, dan berbentuk padat seperti logam. Mungkin itu saja presentasi dari saya dengan materi bahan konduktor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.